Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita bertujuh masih 4 orang ya, belum join ya. Ya, ya Pak Teddy. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita mulai. Nanti kita ngobrol-ngobrol 90 menit ke depan di review modul paket 3. Monggo dipimpin doa dulu salah satu, silakan. Pak Ugan bisa pimpin doa. Mikrofonnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai dalam sesi ruang kolaborasi di modul 3.3 bersama fasilitator pemandu Pak Anang Purwinto, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran. Sebelumnya mari kita berdoa dan berkhidmat dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Iya. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kenapa Bu Nenki sinyalnya? Yang belum join ini Pak Bu Marisa ya, Bu Marisa. Siapa lagi ya? Cek. Ya. Baik Bapak Ibu, apa-apa yang belum join 3 orang, nanti biar menyusul. Bapak Ibu, kita di penghujung modul ya, modul terakhir, pertemuan kita terakhir di sesi sinkronus ya. Sinkronus, tidak terasa kita sudah beberapa bulan, yang memang di rekognisi kita ketemunya sedikit sekali ya, hanya 3 kali ketemu. Dan Bapak di WA group juga jarang kita komunikasi, karena saya pikir karena Bapak Ibu adalah fasilitator semua, sudah tahu alurnya, dan setiap hari juga sudah mengingatkan pada CGB-nya, sehingga otomatis kan mengingatkan pada dirinya sendiri ya. Sehingga saya tidak banyak di situ banyak memberi informasi ya, tidak banyak memberi informasi. Apalagi kita hanya akan ada di alur Merdeka di ujung-ujung modul ya, ujung paket 14, 23 dan 33. Baik, sebelum dilanjut, salam guru penggeraknya, siapa yang memimpin? Salam guru penggeraknya biar semangat. Silakan salah satu memimpin. Mangga Bu Ira, Bu Miss Pipin, Bu Nenci kayaknya. Ayo Bunda Nens, ayo Bunda Nens. Monggo Bu Nenci.
Menenki sinyal ya, sinyal. Nah, sehingga baik Bapak Ibu, atau coba ya, ya. Siap. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mengawali ruang kolaborasi modul 3.3, kita untuk semangatnya di siang hari ini, mudah-mudahan walaupun dengan aktivitas yang padat, kita sama-sama untuk dengan guru penggerak kita, yaitu bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, bergerak, menggerak. Ya. Siap. Terima kasih guru-guru hebat. Salah ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Warida. Bapak Ibu di LMS-nya sudah penuh ya semua. Ya, terima kasih yang Bapak Ibu yang sudah dudit. Kemarin saya ingatkan ada beberapa yang kelupaan, bukan sengaja pastinya ya, lupa belum upload ya, sudah ngerjakan. Bu Nenki ruang kolaborasi ini aja lupa ya. Ruang kolaborasi kan setelah kerja dengan teman-teman langsung aja malam itu bisa diupload supaya tidak lupa. Nah, sehingga larut. Kalau yang lain, ini mungkin ininya ya, proses fasilitasinya. Bukti itu karena ada 2 yang diupload, yaitu screenshot yang dilengkapi dengan refleksi, dan juga itu kan setiap modul ya, setiap modul, bukan market modul, tapi setiap modul. Baik Bapak Ibu, kita akan berkolaborasi sejenak ya selama 90 menit ke depan untuk mereview modul paket 3 ya. Ya, meskipun ini bunyinya program yang berdampak pada murid ya, tetapi sebetulnya kita membahas paket itu modul 3 secara keseluruhan. Nah, hanya saja penugasannya memang berada di modul 3.3 ya, paket modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini adalah modul yang langsung berhubungan dengan murid ya, karena ini adalah programnya itu langsung menunjuk pada murid. Baik Bapak Ibu. Jadi sebetulnya paket modul kita adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi di sini memang CGP kita, Bapak Ibu, CGP kita memang diarahkan untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan sekolah. Sehingga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, ini paket modul 3. Ya. Di sini ada tiga modul ya. Yang modul 3.1 ini berkait dengan dilema etika dan bujukan moral, bagaimana mengambil keputusan ya Bapak Ibu, bagaimana mengambil keputusan. Modul 3.2 berkait dengan aset, bagaimana mengelola aset. Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nanti sesi kita berada di sesi 1, review materi dan penugasan. Kompetensi lulusan yang dituju, Bapak Ibu, ini calon guru penggerak mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran. Ini nampaknya kompetensi lulusan yang dituju adalah di modul 2. Di paket modul 2, oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat paket. Nah, di sini di capaian umum modulnya saja ya. Baik. Ini capaian umum modul Bapak Ibu, ini CGP mampu mempraktekkan tahapan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid.
Jadi bukan sekedar menteorikan, tapi bagaimana bisa mempraktekkan program yang berdampak pada murid, ya. Kemudian mampu mengembangkan kepemimpinan murid melalui berbagai cara. Nah, ini Bapak Ibu ketika memfasilitasi CGP-nya bisa berbagi, ya, bagaimana pengalaman CGP ketika menjadi murid terlibat dalam kepemimpinan murid. Nah, itu. Capaian khususnya Bapak Ibu di sini CGP Bapak Ibu nanti mampu menunjukkan keterampilan menganalisis data untuk menentukan prioritas masalah dan kebutuhan di sekolahnya. Nah, kebutuhan di sekolah. Jadi menunjukkan keterampilan menganalisis data, menunjukkan prioritas masalah yang ada di sekolah. Nah, kemudian mampu menunjukkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk program dan strategi memilih bentuk program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan aspek-aspek dalam pengembangan program. Ya, formatnya bagaimana, durasinya bagaimana, sumber dayanya bagaimana, lokasinya bagaimana. Nah, ini semua memang Bapak Ibu terkait antara modul 31, 32, dan 33. Kemudian CGP mampu menerapkan tahapan pengelolaan program yang efektif dan berdampak serta mengevaluasi praktek yang selama ini dijalankan di sekolahnya. Beruntung Bapak Ibu karena Bapak Ibu ini kan sebagian juga kepala sekolah ya, benar ya, Bapak Ibu sebagian sudah kepala sekolah ya, sehingga punya pengalaman di sekolah. Kemudian CGP mampu memahami analisis manajemen risiko dan mampu mengelola risiko menjadi sebuah potensi yang berorientasi pada pembelajaran murid. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena putusan apapun ada risikonya. Tetapi bagaimana kita memanajemen risiko, meminimalisir risiko, atau bahkan menolkan risiko dari program yang kita kelola. Kemudian CGP mampu memahami prinsip monitoring dan evaluasi serta menerapkannya dalam pengelolaan program. Jadi bukan hanya menyusun program, tapi bagaimana monitoring dan mengevaluasinya. Nah, nanti kita ada pembukaan 10 menit ini sudah kita lakukan 10 menit review materi, nanti review materi sejenak, kemudian kita ada review penugasan dan penutup. Nah, jadi nanti doa sudah belajar ini Bapak Ibu. Komitmen belajar sebetulnya ini sudah Bapak Ibu sepakati ya bersama CGP-nya di ruang kolaborasi. Bapak Ibu sudah melakukan 2 kali 4, 8 kali tambah 6, 14 tambah 4 yang sudah dilakukan ya, sudah 18 kali. Tersisa 2 kali saja yang belum, Bapak Ibu. Belum ya, yang 2 kali ya. Di modul 33. Nah, ini komitmen belajar. Bisa kita pakai di sini ya, Bapak Ibu, komitmen belajar ini. Siapa? Ya, sama saja, nggak perlu saya baca detailnya. Karena Bapak Ibu sudah biasa membaca komitmen ini. Oke. Ya, kita review sejenak ya. Kita review pembelajaran dari materi paket modul 1. Bapak Ibu, kita sejenak, Bapak Ibu boleh membuka-buka dulu paket modul 31 sampai 33 ya. Bapak Ibu lihat paket modul 31, 33 sampai 33 seperti apa modulnya ya. Ya, tapi karena Bapak Ibu toh sudah berkolaborasi modul 31 dan 32, Bapak Ibu juga sudah dielaborasi, tinggal modul 33 yang jadwalnya untuk Jawa Barat itu ada di tanggal 18. Nggak tahu apa, saya juga ada di kelas Bapak Ibu ya seperti modul-modul beberapa kali ya, modul akhir. Kalau modul awal nggak pernah ketemu di kelas Bapak Ibu. Meskipun saya di BPG Jabar juga ya. Saya ada di
7 modul di Jabar. Modul kemarin 32 saya tidak ngambil karena benturan semua dengan tugas yang lain, saya baru nanti di modul 33 kembali turun. Bapak Ibu, di sini linknya. Nah, kita lihat dulu apa yang Bapak Ibu pahami tentang modul 31 sampai 33. Nah, silakan Bapak Ibu isi dulu Padletnya ini. Nah, silakan diisi Padlet ini ya Bapak Ibu. Itu linknya. Ada 5 pertanyaan Bapak Ibu. Jangan lupa ditulis nama ya Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 1. Jadi respon nomor 1, nama Ugan-Ugan Suganda misalnya, itu ditulis ya. Silakan. Bu Marisa ya belum join ya.
Assalamualaikum, Pak. Maaf, Pak Anang. Yeah. Niku, Ya, ini Pak. apa? Saya udah publikasi, tapi nggak tampak. Ada nggak Pak di Bapak? Maaf Pak. Ya, harusnya ini nampak punyanya Bu Erlina nampak. Nah, kita lihat hasilnya. Ya. Nampak Pak, nampak. Ini di bawahnya Bu Erlina ini ada. Pak, saya selamat Pak. Ada nggak? Pak Selamat kok enggak ada ya? Enggak ada. Ini bawahnya Bu Eli Erlina ini masih lanjutannya ya, panjang ya. Ini Pak Ugan, Pak Teddy. Iya. Terakhir Pak Teddy. Nah, ya udah Pak, saya tulis lagi. Ya. Iya, maturun Pak. Ya, ditulis di tanda plusnya ini Pak, ditambah. Iya, udah Pak, padahal ya. Ya. Mohon maaf Pak, saya juga sudah nulis nomor 2 tapi tidak muncul ya Pak? Iya. Di Ini, Bu Vivin. Saya Eli Pak, nomor 2. Ini nomor 2 muncul Bu Eli. Bukan Pak, itu bukan punya saya. Oh, iya. Nggak ada namanya ya itu ya? Di bawah saya nggak ada namanya. Saya udah ngisi nomor 2. Coba. Kita lihat. Pak Edi, saya tarik. Nggak bisa ya? Bu Kiki ini ada. Pak Kiki ini ada. Ini Pak Slamet Riyadi ada ini. Ada ya Pak ya, alhamdulillah. Ini. Oh berarti numpuk, Pak. Nunggu dulu mungkin Pak. Ketumpuk. Terus. Ini Bu Nenki ada 1.
Kalau enggak kelihatan, Bapak bisa Bapak Ibu tarik ya. Tarik ke tempat yang kosong. Numpuk biasanya.
Assalamualaikum Pak, mohon maaf izin terlambat. Ya Bu Reza, kenapa? Ada tamu dulu Pak, mohon izin. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita review berdasarkan tablet yang ini. Nah, yang pertama dulu ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 3, terutama dengan perspektif peran baru Bapak Ibu, ya, peran Bapak Ibu sebagai fasilitator ataupun Bapak Ibu di sekolah kalau ada pergantian peran. Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan? Bu Eli, silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Pak. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Ya, alhamdulillah kalau saya sebelumnya kan saya sebagai PP gitu ya, ketika mendapatkan materi ini mungkin masih belum terasa begitu ya Pak. Tapi begitu menjadi fasil, kemudian saya juga menjadi baru menjadi kepala sekolah gitu. Ini saya menjadi lebih tertantang, lebih bahagia begitu Pak, karena mendapat bekal gitu ya. Jadi ini ilmu yang luar biasa gitu ya ketika menjadi seorang pimpinan nanti ke depannya. Itu mungkin Pak. Baik. Ibu diangkat kepala sekolah kapan, Bu? Tahun kemarin, Pak. Jadi baru 1,5 tahun. Artinya modul 3 ini sangat bersentuhan dengan tugas Bapak Ibu ya sebagai betul, kepala. Pak, betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama. Iya, karena memang modal kepala sekolah di modul 3 ini ya. Sebetulnya mulai modul 2 ya, modul 2. Modul 2 pun terutama di dua-dua ya, dua-dua kan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian modul 2-3 housing untuk supervisi akademik dan modul 3. Oke, baik Bu Eli. Bu Nengki, silakan Bu Nengki. Enggak jadi ya? Sinyal ya, suaranya hilang ya. Ibu coba kalau tanpa mikro, tanpa headset bisa enggak? Kadang-kadang gangguan di headset.
Pak Teddy. Bu Nenki sinyal ya. Oke Pak Teddy boleh. Nanti Bu Nenki nanti. Silakan Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Mikrofonnya juga Pak Teddy sepertinya. Belum terdengar Pak Teddy? Belum. Iya, perangkatnya Pak Edi. Mikrofonnya mungkin. Pak Teddy belum terdengar. Pak Kiki mau coba, Pak Kiki. Oh ya, saya Pak ya, yang nomor 1 ya Pak. Iya. Oke, baik. Ini bukan menggantikan Pak Teddy, mohon maaf Pak Teddy ya. Ya, mendahului. Ya, yang pastinya Pak, perasaan saya cukup ini Pak, yang pasti menarik lah. Banyak hal-hal yang makin kesini makin menguatkan. Hanya saja mungkin ketika dulu jadi pengajar praktek, sekarang jadi fasilitator 2 kali, jadi lebih tertantang untuk mengaplikasikan Pak. Tentunya apalagi di modul 3.1 sih yang paling menarik bagi saya, karena kan banyak hal-hal teknis yang yang patut dicoba lah. Contohnya mengenai berapa langkah pengujian itu Pak, di mana kita mencoba membuat sebuah keputusan dengan menganalisis dari 9 langkah tersebut. Nah, apakah pada akhirnya memang itu sesuai dengan yang segitiga itu ya? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Yang kedua misalkan berpusat pada murid juga ya, seperti itu, dan memang berdasarkan pada kebajikan-kebajikan moral gitu Pak, seperti itu. Nah, ini yang memang menurut saya yang paling menantang Pak untuk coba diaplikasikan dalam hal-hal terkecil sih, seperti itu. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Kiki. Pak Kiki sekaligus ini membahas nomor 2 ini. Oh iya. Baik, karena yang kalau perasaan mungkin hampir sama ya, perasaan. Pastinya di modul 1 itu sangat membantu kita, sehingga kita sangat terbantu di modul. Baik Bapak Ibu, kita lihat sekarang materi-materi yang paling membekas bagi Bapak Ibu, artinya materi yang paling berkesan gitu ya, materi-materi yang paling berkesan. Tapi kita lihat Bapak Ibu yang terkesan di modul 31 dulu. Tadi sudah Pak Kiki. Pak Kiki sudah menyampaikan modul 31. Bapak Ibu yang lain, kalau yang modul terkesan di modul 32, 33 belakangan ya. Kita lihat modul 31 dulu. Siapa yang terkesan di modul 31? Bu Risa, silakan Bu Risa. Terima kasih Pak. Tadi saya pikir saya yang terkesannya saya di modul 3.2 Pak. Mohon izin karena boleh nggak atau nanti dulu yang modul 3.2 Pak? Nanti dulu, kita biar fokus di modul 31. Nanti ya Pak, izin di modul 3.2. Oke, nah, silakan. Ada selain Pak Kiki terkesan di modul 31? Oke, suara saya. Ya, Pak Teddy terdengar Pak. Pak Teddy terdengar. Sudah terdengar suara saya Pak? Terdengar sekarang Pak. Oh, baik. Yang mana dulu jadi kelupaan? Yang mana Pak? Baik. Pak tadi sih mau nomor 1. Ya, sekarang ke nomor 2 begitu. Atau nomor 1 lagi? Sekarang kita membahas nomor 2. Barangkali Pak Teddy, kalau Pak Teddy berkesan dengan modul 31 boleh disampaikan dulu. Tapi kalau modul 32, 33 nanti. Iya, Pak. Modul 3 yang jelas bagi saya betul-betul ini pengetahuan yang sangat luar biasa, Pak. Yang pertama, ketika pertama diperkenalkan dengan program ini, saya dibawa untuk merefleksi diri itu sebagai guru. Apakah sudah punya kemampuan untuk bisa menuntun anak-anak kita belajar sebagaimana mestinya gitu ya. Setelah dipahami dengan modul 1, di modul 2-nya
bagaimana mengimplementasikan layanan yang menuntun itu gitu ya di modul 2 itu. Nah, ketika kita sudah paham bagaimana seharusnya berperilaku atau memfasilitasi anak-anak didik, nah ternyata di modul 3 ini kita diberikan atau disajikan pemikiran kita yang lebih luas, mungkin bukan hanya di kelas, tapi secara lebih jauh lagi, yaitu mengelola sekolah terutama yang bisa betul-betul memberdayakan semua yang ada di dalamnya. Nah, di modul 3 ini saya betul-betul ini orientasinya memang ke tataran manajerial sekolah yang lebih luas. Selain di kelas juga kalau bisa ya bisa mengajak komunitas mungkinnya untuk bersama-sama mewujudkan visi sekolah sehingga betul-betul visinya itu memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita sebagaimana yang diharapkan gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua, nah di antara modul yang paling membekas bagi saya yaitu tentang modul 3.2 gitu ya. Karena di sana ternyata kalau berpikir positif itu banyak hal, banyak kreativitas yang mendorong kita semua itu untuk berpikir lebih jauh gitu dan tidak mengandalkan sesuatu ketika mentok ya sudah selesai gitu ya. Kadang tidak mau melangkah, tidak mau berkembang, tidak mau ngambil resiko. Padahal kalau betul-betul kita berfokus pada modul 3.2, artinya kita kan memang harus melakukan upaya mencari informasi dulu, mencari data dulu, mengidentifikasi dulu gitu ya. Barulah kita dari modal yang sebelumnya diberikan tentang bagaimana mengambil keputusan, itu keputusan yang diambil betul-betul orientasinya jelas kurang lebih seperti itu, berdasar lah kurang lebih. Nah, maka bagi saya yang paling berkesan di modul itu, dari modul 3 itu adalah modul 3.2, karena di sana kalau betul-betul bisa diberdayakan, maka sekolah kita mungkin akan lebih mudah ya berakselerasi dengan tuntutan, dengan kebutuhan, dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, tidak fokus pada kekurangan semata. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Teddy, ternyata Pak Teddy menyoroti modul 3.2. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, kita open saja. Bapak Ibu boleh menyampaikan apa yang paling membekas, apa modul 31, 32, 33 boleh disampaikan secara langsung. Karena ternyata kalau kita runtut, Bapak Ibu tidak banyak juga yang di modul 31 nanti. Oke Pak, selamat, silakan. Pak Selamat Riyadi, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya di modul 3.1 Pak. Oke, silakan. Ya, saya sependapat dengan Pak Kiki Pak. Karena peran saya di sekolah itu di luar ini ya, di luar Fasil, saya sebagai wakil kepala sekolah, terutama di bidang kurikulum dan banyak menghadapi hal-hal keluhan guru ataupun murid, tidak hanya murid saja. Jadi materi ini benar-benar membantu saya secara pribadi Pak, karena dengan modul ini saya bisa bagaimana menganalisa apakah ini bujukan moral atau dilema, sehingga apa yang saya ambil, saya putuskan itu benar-benar ini adalah benar-benar bukan merupakan bujukan moral yang sehingga khawatir kalau saya mengambil keputusan di mana ini bujukan moral sehingga tidak baik gitu. Jadi alhamdulillah dengan materi ini, dengan analisa 9 langkah ataupun segitiga itu di mana kita harus berdasarkan dengan kebajikan, 3 prinsip ataupun dengan apakah bisa dipertanggungjawabkan, hal-hal seperti itu membantu sekali Pak. Jadi benar-benar model ini menguatkan saya dalam menjalankan tugas Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, jadi modul 31 ini memang benar-benar harus dikuasai. Modul 31 harus dikuasai karena ini mengandung risiko. Mengandung risiko Bapak Ibu. Artinya manajemen risiko harus benar-benar diperhatikan di modul ketika kita mengambil keputusan. Nah, modalnya di modul 31. Seperti Pak Selamat sampaikan, kalau disampaikan bujukan moral, kalau kita salah, itu bisa jadi niatan kita baik, saya pikir tidak ada manusia yang ingat niat jelek, niatannya baik tapi bisa berujung penjara ya. Karena itu kita berhati-hati di pengambilan keputusan, Bapak Ibu. Itulah kenapa ya, kita di CGP kita yang disiapkan untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, modul 31-nya harus ditekankan benar. Karena disinilah mereka agar terhindar dari risiko. Tapi bukan berarti kita takut mengambil keputusan. Keputusan tetap harus kita buat karena kita pemimpin harus mengambil keputusan. Tapi keputusan yang
jauh dari resiko, terutama bujukan moral. Baik. Baik, terima kasih Pak Selamat. Bu Risa, silakan Bu Risa. Terima kasih Pak kesempatannya. Memang modul 3 ini sungguh luar biasa Pak, tapi saya sendiri memang sangat berkesan karena memang benar ini saya coba terapkan pada saat memang sudah mendapatkan pembelajaran tentang modul 3.2 Pak. Meskipun yang memang terasa sulit, jadi maaf kalau menjawab nomor 3 di 3.1. Kenapa saya terkesan dengan modul 3.2? Karena pada saat saya ditempatkan menjadi kepala sekolah tahun 2023 itu, saya mendapatkan tantangan untuk sekolah saya itu diakreditasi, Pak. Jadi diakreditasi dengan dikunjungi gitu ya, divisitasi karena merupakan sekolah baru, betul. Dan itu menjadi surprise sekaligus tantangan yang luar biasa begitu. Wah, kaget kan, apalagi sistemnya baru waktu itu dengan menggunakan aplikasi Sispena kan, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, disitulah saya harus banyak belajar, namun pada saat ingat bahwa di modul 3.2 yang menjadi fokus kita selain memang belajar berpikir positif, fokus kepada aset gitu ya, saya berupaya konsisten dan komitmen. Saya benar-benar mencoba memetakan gitu, kemudian memaksimalkan aset apa yang ada di sekolah kami, dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang sesuai keinginan bersama, karena itu adalah merupakan perjuangan bersama, bukan perjuangan saya gitu. Perjuangan dari aset utama saya yaitu Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat gitu, yang bisa diajak lari gitu. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 3.2. Jadi modul 32 itu melihat tantangan menjadi peluang. Nah, setiap tantangan itu adalah peluang bagi kita untuk melihat. Nah, itu karena apapun yang ada dilihat dari aset, apakah itu fisik, finansial, apakah itu hanya pola pikir saja ya, pola pikir yang harus kita hadapi di modul 32. Pola pikir bahwa itu kalau kita berpikir berbasis masalah itu menjadi masalah, kekurangan saja yang kita lihat, tapi kalau kita berpikir berbasis aset, maka itu akan menjadi aset. Baik, terima kasih Bu Risa. Bu Sri Suryanti, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar Bu. Ya, dari ketiga materi tersebut yang membekas di modul 3.3 ya Pak, karena pada saat mendalami kembali modul 3.3 itu seperti flashback ke belakang dari apa yang sudah pernah saya lakukan gitu kan. Di pengelolaan program yang berdampak pada murid ini luar biasa pada saat saya memfasilitasi program WJLRC, yaitu West Java Leader Reading Challenge, mendampingi anak dalam kegiatan literasi, yaitu tantangan membaca selama 10 bulan 24 buku. Hal ini luar biasa Pak, berdampak sekali pada anak-anak yang dia begitu minim berbicara, begitu minim dia membaca buku-buku seperti itu. Dengan tantangan membaca ini, kemampuan baik membaca dan menulisnya pun meningkat, dan saya sangat bahagia sekali pada saat mereka bisa akhirnya membuat karya buku bersama. Namun ada hal satu anak ya Pak ya, yang saat ini saya kadang ini anak tuh dia pendiam sekali anaknya, dan dia mencurahkan rasa kesalnya, rasa ketidakpuasannya dalam kehidupannya itu dalam bentuk tulisan. Jadi itu yang paling membekas sampai saat ini setelah saya mempelajari modul 3.3 ini. Oh, betul sekali bahwa suara ya, voice ataupun anak itu betul-betul itu akan menjadikan apa ya, semacam dampaknya itu panjang gitu ya. Nah, ini yang harus kita menjadi awareness bagi guru ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Sri Suryani. Jadi 3.3 ini betul-betul memang bagaimana kita bisa memihak pada anak ya. Karena banyak sekali terjadi di sekolah itu modul 3.3 ini kan sesuai sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Artinya kita harus melihat kodrat anak. Makanya ada anak diberi kesempatan untuk memilih, anak diberi kesempatan untuk bersuara, sehingga dia memiliki ownership terhadap program yang dibuat ya. Ada voice, ada choice, ada ownership. Nah itu sehingga kita bisa mereview
lagi meninjau lagi keputusan-keputusan kita, visi kita, terutama kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah ya, kepala sekolah. Yang terlihat seringkali visinya adalah menciptakan sekolah unggul misalnya. Ya, kenapa tidak siswa unggul ya? Yang ada sekolah unggul. Kalau Bu Risa menyorot tentang akreditasi, maka yang dilihat di akreditasi itu adalah dokumen-dokumen sekolah. Tapi tidak banyak yang melihat apa yang sudah diraih. Ada juga poin yang berkait dengan siswa, tapi porsinya, programnya itu lebih ke yang lain. Lebih ke sekolah unggul, tidak ke siswa yang unggul. Nah, itu. Meskipun mau tidak mau, kalau sekolahnya unggul, dampaknya juga terhadap siswa. Tapi apakah sekolah unggul itu sesuai dengan pilihan siswa? Apakah sesuai dengan suara siswa? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Ini sehingga Bu Sri Suryanti membekas di modul 33. Nah, ini memang paketnya kepala sekolah ya, 31, 32, 33. Ini semua penting. Baik. Kita masuk di nomor 3. Dalam modul 31, 32, dan 33. Materi mana yang membutuhkan waktu yang paling lama untuk dipahami? Mengapa? Nah, silakan Bapak Ibu. Nggak stabil kuotanya ini, internet. Bu Nenki, silakan Bu Nenki. Tadi belum sempat berbicara. Iya, Bapak. Saya ini 2 device nih. Jika ada suara backsound ya belakang. Menurut saya di pertanyaan yang ketiga itu mana yang lebih membutuhkan waktu lama untuk difahami? Modul 3.3, Pak. Karena di modul 3.3 ini kebetulan pada saat kita akan membuat program yang berpusat pada murid itu membutuhkan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, Pak. Nah, ini sebenarnya kaitannya nyambung dengan pertanyaan yang kelima ya, Pak. Di mana di pertanyaan ketiga dan kelima itu nyangkut kaitannya dengan saya sebagai peran saya selain di Fasil itu saya juga menjadi Wakasek kesiswaan, Pak. Nah, di sini pada saat membuat program yang berpusat pada siswa itu harus mempertimbangkan satu apa yang akan kita lakukan ya. Kemudian kita juga harus berdiskusi tentunya melihat rapot pendidikan kita terlebih dahulu gitu ya. Kelemahannya di rapot pendidikan kita itu apa? Kemudian dari situ kita mengembangkan kegiatan yang berpusat pada siswa yang disesuaikan dengan rapot pendidikan. Nah, ini kenapa saya bilang membutuhkan waktu yang relatif lama, karena ini membutuhkan pemikiran-pemikiran dari selain dari pihak manajemen, pihak kepala sekolah, orang tua, bahkan guru-guru dan peserta didik tentunya. Nah, mungkin itu gambaran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi melihat modul 33 ini karena Ibu Nenki ini kesiswaan sehingga perhatikan menjadi membutuhkan waktu untuk dipahami lebih lama lagi karena bagaimana bisa menerima masukan dari siswa ya, karena program itu harus disusun sesuai dengan keinginan siswa, ada suara siswa. Tetapi Bapak Ibu, suara siswa itu program yang berdampak pada murid, mendorong kepemimpinan murid, bukan hanya program yang bersentuhan dengan kesiswaan sebetulnya, berhubungan dengan kurikulum di pembelajaran pun ya perlu. Misalnya ya, ketika ada pembelajaran, bagaimana menumbuhkan murid, suara murid diperhatikan. Ya, kita mau belajar dengan cara apa ya? Nah, itu kan suara murid diperhatikan. Sehingga oke, kita sekarang dengan belajar di luar ruangan saja, dengan modal kita mau diskusi di luar ruangan, maka suara murid. Nah, kalau murid mengusulkan begitu, nah itu artinya kepemimpinan murid. Jadi kepemimpinan murid di sini tidak hanya bersentuhan pada program di ekstrakurikuler ya, dalam kalau kesiswaan itu kan ekstra dan intrakurikuler ya, tetapi juga bersentuhan dengan itu iya
yang ekstra pasti ya, ekstrakurikuler pasti. Karena memberi kepemimpinan murid secara nyata. Tapi kalau kita mengharap murid itu berlatih kepemimpinan dari OSIS misalnya, maka tidak banyak ya murid yang berperan di sana. Demikian juga di ekstra. Tetapi kalau kepemimpinan itu di kelas, ya itu kan muncul juga ya ownership, ke inisiatif siswa. Bagaimana kepemimpinan kan berkait dengan bagaimana menggerakkan orang lain, gitu kan, menggerakkan orang lain supaya dia mengikuti itu. Nah itu Bu Nengki. Baik, Bu Vivin, silakan Bu Vivin. Baik, suara saya terdengar. Tes. Ya. Terdengar? Oke, alhamdulillah. Terdengar Ibu. Baik, Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Fasdu, izinkan saya menyampaikan, dan terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa menjadi inspirasi bagi saya. Luar biasa, saya bukan siapa-siapa, saya hanya sebagai guru di satuan pendidikan, dan saya terkait modul yang saya materi yang sangat membutuhkan yang lama, yang saya pahami, khususnya di satuan pendidikan saya sangat sepakat sekali. Tadi Ibu sudah sampaikan, serta Bapak nyampaikan bahwa berdampak positif pada murid itu mungkin membutuhkan waktu yang paling lama ya Bapak. Di modul 3.3 ini, saya itu ingin secara kompleks atau mendalam memahami tentang modalnya manusia yang ada di satuan pendidikan, memanfaatkan sosial, fisik, lingkungan di alam satuan pendidikan saya khususnya, serta budaya-budaya yang ada di satuan pendidikan saya ini masih kurang dapat diimplementasikan seperti itu. Dan untuk meningkatkan pembelajaran pun juga di sini pengembangan sekolah sangat-sangatlah kurang khususnya di satuan pendidikan saya. Justru itu saya ini ingin mengoptimalkan pemahaman modul di 3.3 ini, bagaimana cara mengidentifikasi yang cara terbaik gitu. Tadi sangat luar biasa masukan-masukan dari Ibu Bapak yang sudah sampaikan, membutuhkan waktu yang lama khususnya di satuan pendidikan saya harus melakukan observasi terlebih dahulu dan kemudian menganalisis bagaimana satuan pendidikan ini biar bisa berkolaborasi Bapak Ibu dengan berbagai pihak dari sekolah yang lain. Khususnya saya memahami bagaimana setiap modul yang ada di 3 titik ini sebagai modal dalam mengelola agar berdampak positif pada murid, dan bagaimana cara strateginya dan mengintegrasikannya untuk mengelola ke-7 modal tersebut secara efektif khususnya di satuan pendidikan saya, karena di satuan pendidikan saya sangatlah jauh sekali ya apa yang disampaikan Bapak Ibu di sini hebat-hebat, dan saya memang sangat tertantang untuk mengelola dari modul 3.2 ini, mulai dari aset pendidiknya yang luar biasa di sini namun belum terimplementasikan, belum teraplikasikan, belum show up gitu ya Bapak, khususnya dari aset itu tersebut. Baik, itu saja Bapak saya sampaikan tentang 3 titik modul 3. Saya insya Allah saya proses mungkin sangat lama ya harus saya pahami. Di modul 3 ya Bu? Ya, baik Bu Vivin. Bu Vivin orang luar biasa loh ya, bukan Bu Vivin, saya hanya seorang guru. Tapi Bu Vivin adalah guru yang hebat, karena Bu Vivin adalah fasilitator, ya, fasilitator. Artinya Bu Vivin lah yang akan membentuk calon-calon kepala sekolah, yang Bu Vivin yang akan membentuk calon pengawas sekolah. Jadi bukan Bu Vivin, saya bukan siapa-siapa. Jadi optimis saja Bu Vivin bahwa Bu Vivin ini adalah guru, tapi guru yang hebat. Karena guru yang menjadi fasilitator bagi calon-calon guru penggerak, fasilitator bagi calon-calon pengawas sekolah. Nah gitu. Di samping mungkin Bu Vivin juga akan menjadi calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah, karena sekarang kan menjadi JGP rekognisi. Betul Bu. Jadi ya memang amin doanya. Iya, amin. Karena di 3.3 itu dalam konsep kita selalu terbayang bahwa dulu barangkali pemahaman kita dulu itu bahwa kepemimpinan itu selalu
tunjukkan dengan keorganisasian. Padahal di sini yang kita dorong adalah kepemimpinan murid yang ada 3 hal. Bagaimana membangun ownership, bagaimana me-voice, bagaimana dengan choice, ada pilihan, ada suara, sehingga kemudian bisa memiliki rasa memiliki. Nah, membangun hal semacam itu di kelas itu tidak mudah, Bapak Ibu. Betul. Jadi memang kita harus terbiasa melakukan itu. Bagaimana memberi kesempatan suara untuk siswa untuk bersuara. Karena apa? Pada hakikatnya kita ini sebagai manusia kan manusia yang ingin selalu merasa pinter, merasa paling wah, merasa paling berkuasa di kelas. Nah, konsep yang lama kan kita masih manusia yang paling berkuasa di kelas ya. Tetapi bagaimana sekarang mengalihkan kekuasaan kita kepada murid sehingga murid bisa memiliki ada kesempatan. Nah, kalau murid sudah punya ide bersuara, memiliki pilihan di kelas itu sebagai maka murid itu akan merasa memiliki, dia akan bertanggung jawab terhadap usulannya, ya kan? Itu kalau kita sudah usul. Nah itu ya Bu Vivin, tetap optimis Bu. Jangan merasa lebih kurang dibanding Bu Risa yang sudah kepala sekolah ya. Tetap aja sama peran kita. Ya. Baik, Bu Eli, silakan Bu Eli. Baik Pak, kalau saya menuliskan tadi modul yang lebih lama dipelajari itu di 3.1 gitu, karena saat itu memang kebetulan gitu saya tuh sedang seperti ada dilema etika begitu Pak. Jadi ketika mungkin ketika ada bujukan moral kita sudah tahu ya, oh ini kita lewat saja, itu tidak baik ya sudah. Gitu. Tapi ketika berhadapan dengan apalagi saya guru di swasta begitu ya, berhadapan dengan laporan ke yayasan, laporan ke dinasan, begitu ya. Kemudian ada masukan dari komite, gitu ya. Kemudian juga ada rapat evaluasi pekanan bersama guru, gitu. Masukan-masukan itulah yang kemudian menjadi hal yang harus kita ambil keputusan, begitu. Bagaimana caranya gitu pengambilan keputusan yang dibuat itu betul-betul sesuai dengan nilai kebajikan tadi, begitu ya. Apakah ini berpihak kepada murid begitu ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi apalagi ketika misalnya ada yang 4 paradigma itu ya Pak ya, ketika individu lawan masyarakat begitu. Jadi hal-hal itu ternyata kemudian menjadi hal yang tidak bisa kita putuskan secara gerasa-gerusu gitu Pak. Jadi harus betul-betul kita yakini, oh ini betul yang kita ambil itu yang terbaik tuh yang seperti ini gitu. Itu sih saya memang cukup lama begitu ya untuk membahas yang 3.1, apalagi kemudian ketika itu disampaikan kepada CGP. Itu mungkin Pak. Oke, baik Bu Eli Herlina. Iya, memang ya kita di modul 31 ini sekali lagi itu harus berhati-hati. Modul 131 bagaimana menurut Bu Eli jangan gerusa-gerusu mengambil karena memang harus mempertimbangkan. Tetapi kita, Bapak Ibu, kalau sudah, kalau di awal, ya kita akan melihat indikator. Apakah kita ada dilemanya kita di mana? Apakah dilema individu dengan masyarakat, dilema jangka pendek lawan jangka panjang, itu kan ada dilema. Tetapi dengan kita ada 3 prinsip pengambilan keputusan dan ada 9 langkah mengambil keputusan. Tapi itu di awal kita memang ketika awal-awal harus belajar terus. Keputusan kita kalau kita lihat 9 langkah itu masuk bujukan moral enggak ya? Apa sanksi hukumnya ya gitu. Tapi kalau sudah terbiasa kita mengambil keputusan, kita tidak perlu harus 9 langkah itu dipenuhi semua. Kita sudah tahu. Kepala sekolah itu sudah berkali-kali kalau enggak mau dipanggil kejaksaan ya segera ngambil keputusan yang aman gitu kan. Jadi memang nantinya akan terbiasa itu bagaimana kita mengambil keputusannya dilema etika itu jelas selama kita bisa berpedoman pada bahwa oh ini nanti kalau saya melanggar ini nanti melanggar hukum enggak ya, melanggar hukum enggak ya. Nah, karena kita jangan enggak terlalu jauh. Kalau di agama malah ya, kalau di agama kita
membuat orang kecewa saja itu mungkin berdosa ya. Tapi itu dilema yang harus kita ambil keputusan. Nah, itu memang lama kalau kita melihat, oh mau ngambil keputusan ini ada 9 langkah yang harus dipenuhi. Itu lama untuk memahami. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah terbiasa ngambil keputusan-keputusan itu akan terjadi dengan sendirinya, gampang. Nah, itu baik Bapak Ibu, itu di modul di review yang ketiga, kita mereview waktu untuk memahaminya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu di modul 4, materi yang mana yang paling ingin Bapak Ibu bagikan ke rekan sejawat. Silakan, Bapak. Bu Warida, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk materi yang paling ingin saya bagikan, intinya berbagi dengan rekan sejawat di lingkungan saya, mungkin pada modul 3.2 ya, mengenai aset. Karena mau tidak mau sekarang ini kita walaupun dengan kebijakan dari provinsi ya, mau tidak mau sekarang tuh kebijakan kegiatan bisa kita pahami untuk SMK khususnya. Sekarang kalau kita para pengajar selalu berbicara kalau nggak ada kegiatan nggak ada apa, misalkan dapat. Iya, nah itu. Jadi mungkin dari belajar dari modul 3 ini mungkin lebih mencoba memahami bersama bahwa apapun kegiatannya, program yang akan kita lakukan, dicoba dulu secara bersama-sama, kita coba dari suara murid itu gitu. Jadi mungkin dicoba, karena yang saya rasakan ketika saya menjadi PP pun, saya kan intinya mendampingi, memotivasi ketika mereka sampai di ujung membuat program, di mana selalu membersamai mereka. Ternyata pada kesempatan kali ini pun saya harus bergerak juga di 3.3 ini. Ternyata tidak mudah, tapi mungkin tetap kita ikuti apa yang memang dari yang sudah ada untuk pengimplementasiannya. Suara murid itu sangat-sangat membantu kita. Jadi ketika misalkan aset yang ada di sekolah itu bisa kita pergunakan untuk program-program yang akan kita laksanakan. Karena mau tidak mau kemarin juga saya sudah mulai untuk 3.3 ini untuk izin dengan manajemen, dengan kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan rekan, kemudian tanpa kita di luar dugaan ketika saya pun gimana nih anak-anak biar bergerak, kita lakukan kumpul dengan anak-anak, siswa khususnya, ide-ide mereka ternyata lebih melebihi kita sebagai gurunya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, baik. Nah, iya, baik, Ibu Warida. Jadi kalau melihat tantangan di modul 32, orang melihat tantangan, tadi melihat aset di sana, ada aset, tantangannya adalah terbatasnya dana kalau dilihat dari provinsi. Sebetulnya mendorong kepemimpinan murid kan tidak harus dengan dana ya, di pembelajaran di kelas tidak tergantung pada dana. Tetapi memang dengan adanya dorongan murid untuk bisa mengambil keputusan, menyuarakan pendapatnya sehingga dia memiliki ownership, kepemimpinan. Mungkin ada program juga misalnya program yang kegiatan dengan kesiswaan, anak yang suka ekstrakurikuler, anak sepak bola, anak suka sepak bola ya Ibu Nenki kesiswaannya. Kalau anak sudah suka sepak bola, diajak, ayo kita bertanding sepak bola. Bagaimana kita bisa juara? Tapi kita ada bagaimana memanfaatkan yang ada pada diri kita. Nah, anak-anak kalau dia suka, saya sudah memilih ekstra sepak bola, maka diajak iuran bertanding itu enggak akan keberatan, gitu kan? Itu karena dia sudah memiliki program itu. Sepak bola adalah programnya, dia ownership memiliki sehingga dia mudah untuk digerakkan, gitu ya, Bu Farida. Oke, yang lain silakan. Tadi Pak Uganda sempat ya.
Silakan Pak Ogan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang pertama saya menanggapi dari pertanyaan di modul mana yang paling akan segera atau saya bagikan ke rekan sejawat. Sama halnya ketika tadi Bu Warida menyatakan yang saya bagikan yaitu di 3.2 Pak modulnya. Kenapa? Kebetulan saya pribadi sebagai di kasih kurikulum khususnya SD itu, kalau bahasa SD itu borongan gitu Pak ya. Dan di SD itu semuanya saya coba untuk rangkum, kemudian dari beberapa teman pun juga ada yang mungkin dalam tanda kutip ya secara miskonsepsi tentang bagaimana pemberdayaan aset itu. Karena beberapa teman itu menganggap aset itu sesuatu yang mereka lihat berupa fisik gitu Pak. Nah, kalau saya lihat dari pemberdayaan aset yang telah ada di dalam modul ini, kemudian ada beberapa faktor baik secara biotik ataupun abiotiknya Pak. Maka di sini saya coba untuk mengembangkan, apalagi kami sebagai satuan pendidikan dasar, yang mana secara demografis dengan masyarakat ini, saya coba untuk melibatkan gitu Pak. Artinya mengembangkan aset-aset pendukung yang mana bisa memajukan atau bisa menjadikan sebuah program pendidikan itu menjadi satu kesatuan ya antara konteks pemikiran atau kepemimpinan sekolah yang ada di satuan wilayah kami dengan bagaimana kultur, budaya ataupun agama yang ada di lingkungan kami Pak. Ini salah satunya yang alhamdulillah kebetulan saya di Bandung Pak, ada salah satu dalam konteks budayanya saya itu hampir wilayahnya dekat Angklung Ujo Pak, daerah kecamatannya. Jadi alhamdulillah untuk pemberdayaan di P5-nya dan ini juga sekalian di nomor 5, maka saya akan melakukan yang namanya penguatan proyek pelajar Pancasila itu melibatkan dari Angklung Ujo Pak. Jadi narasumber ataupun ini masyarakatnya berkontribusi positif Pak untuk program di sekolah. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan melihat segera membagikan aset itu di modul 32. Karena memang ada miskonsepsi ya Pak Ogan. Orang melihat aset itu apa kalau ditanya? Asetnya apa sih? Ini gedung saya ya, yang dilihat hanya fisik ya Pak Ogan. Padahal aset itu SDM aset, sumber manusianya aset, ekonomi juga aset, sosial budaya aset, sehingga banyak yang itu harus dilihat. Nah, dan semua yang ada di sekolah itu harus dipandang sebagai aset ya. Bahkan banyak mungkin di sebelah sekolah itu ada tempat pembuangan sampah ya, itu juga aset. Kalau orang melihat itu masalah karena apa? Bau, masalahnya bau. Tapi kalau kita berpikir sekolah dekat tempat pembuangan sampah, kita punya aset besar loh ini. Bagaimana sekolah kemudian menerapkan B5 yang berkait dengan lingkungan. Nah, berkait dengan lingkungan, memanfaatkan limbah sampah itu menjadi kompos misalnya. Maka justru bahan bakunya sudah dikirim oleh orang-orang yang ngirim sampah ke situ kan. Kita mau mengelola kompos sudah ada bahan bakunya. Nah, atau bahkan bisa memilah, oh ini sampah plastik, ini sampah yang bisa sampah yang bukan plastik, sampah dapur. Nah, sampah dapur kita jadikan kompos, sampah plastik kita buat bahan bakar minyak. Nah, ini sekolah yang dekat tempat pembuangan sampah itu bisa produktif, bisa memproduksi tanpa modal. Yang modalnya sudah dikirim. Nah, ini kan aset. Kalau orang yang tidak berpikir berbasis aset, dia melihat sampah ini ganggu. Jadi masalah ya, Pak. Masalah, bau. Ya, bau. Ya, jadi kalau CGP guru penggerak yang menyelesaikan modul 3, ini pasti ini peluang-peluang yang besar kalau sekolahnya berada di sekitar tempat pembuangan sampah. Sehingga sekolah itu akan sekali menjadi sekolah produktif, tidak tergantung lagi pada bantuan dana gitu ya. Gitu. Baik, demikian yang poin nomor 4 ya. Kita lanjut model nomor 5. Saya mau izin menerima telepon sebentar ya. Bapak Ibu berpikir sebentar ya. Siapa, Mangga?
Pak Selamat sehat. Pak Kiki, suara saya kedengar nggak? Dengaran. Dengar jelas. Berarti aku mat berarti yang HP. Merdu lagi. Aish. Pak Teddy Garpit, Pak Teddy. Jadi satu device. Mohon maaf, saya di rumah telepon ternyata rumah saya kunci dari dalam. Jadi saya masuk. Dilema etik itu. Dilema etik, Pak. Iya, karena saya dilema etika. Di satu sisi saya ingin fokus di Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kelupaan. Baik, modul 4 sudah ya. Modul 4 sudah. Kita lihat modul 5, bukan modul 5, maksudnya poin 5. Materi mana yang sudah atau akan Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat. Ceritakan rencana implementasinya. Silakan Pak Teddy. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ada ajan juga ya, mohon maaf. Yang jelas Pak, ini kan modul 3 itu kebetulan dihadapkan dengan 3.3 itu sudah terakhir itu sebagai endingnya sebetulnya. Dari proses yang kita jalani dari awal modul 1.1 sampai ke modul 3.2 itu proses yang harus dijalani, di mana awalnya kita punya niat, punya keinginan untuk menuntun anak yang seperti apa yang kita harapkan sampai tujuannya itu, yaitu anak-anak yang bisa memimpin dirinya sendiri sebetulnya. Artinya memimpin, dia punya kesadaran bahwa belajar itu menjadi kebutuhan, kemudian dia juga mau berkembang sesuai dengan apa yang tadi mungkin disampaikan ya, bahwa minat bakat anak itu sangat menentukan aktivitas anak untuk bisa semaksimal mungkin melakukan proses itu. Nah, maka dalam waktu dekat ini juga rasanya, karena sebagai seorang guru penggerak itu tugasnya ada 2, sebagai pemimpin pembelajar sekaligus juga mendorong komunitas sebetulnya di sekolahnya masing-masing, maka apapun kebaikan yang ada di semua modul itu memang harus diimbaskan kepada teman-teman semua. Sehubungan dengan pemerintah di keterbatasan, tidak semua guru bisa serta-merta masuk ke program ini. Nah, maka yang paling dekat waktu saya ini, kebetulan saya di sekolah juga sebagai ketua tim penyaminan mutu sekolah, pernah didampingi oleh LPMP selama 3 tahun. Nah, maka dengan munculnya modul 3 ini memang sangat luar biasa bagi saya. Yang pertama sekali cara mengambil keputusan itu Pak, memang itu tidak mudah. Bagi saya sendiri belajarnya itu cukup lama. Karena apa? Dilema itu memang fakta itu yang tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita punya data dan yakin dengan apa yang menjadi kekuatan yang akan kita putuskan, maka apapun akan mengalir dan orang mudah memahami dan mendukung sebetulnya seperti itu. Jadi memang dari modul 1 ini semuanya itu holistik, saling mendukung satu sama lain. Nah, maka ketika saya sudah memahami tentang kekuatan sekolah, begitu ada perencanaan penyusunan RKAS dengan penyusunan program sekolah, ini sudah mulai terbuka semua pihak untuk mendapatkan informasi harus seperti apa. Apalagi sebelumnya kan kita hanya mengenalnya raport pendidikan saja, udah orang mengacu ke situ, udah tidak mikir macam-macam lagi, yang penting mah yang kurang dipenuhi aja. Tidak ada orientasinya bagaimana kalau bisa berinovasi lebih jauh lagi, yang bisa berkembang, berkreatif gitu ya, berkreasi. Dan karena memang selama ini ternyata paradigma cara berpikirnya juga memang butuh waktu ya, mungkin untuk segera menyesuaikan dengan tuntutan seperti yang kita duduk di sini semuanya belajar, semuanya memahami, tapi yang di luar sana tidak mudah ternyata. Nah, jadi membangun paradigma itu yang paling sulit. Tetapi kalau sudah mereka memahami, menyadari, mereka itu dengan sendirinya proaktif sebetulnya. Nah, ini salah satu contoh mungkin di sekolah saya tuh hari ini supervisinya itu sudah menggunakan pendekatan coaching, tidak lagi harus dengan kepala sekolah, tetapi MGMP-nya diberdayakan untuk melihat kebutuhan si guru itu apa. Yuk kita sama-sama dorong gitu ya. Kemudian tidak ada istilah nilai kurang segala macam, tapi ada kemauan untuk mengembangkan diri, yang penting itu jadi catatannya. Nah, maka dari sini saya melihat bahwa modul 3.2 itu menjadi urgen itu karena selama ini selalu yang jadi patokan ketika program itu mau dilaksanakan terhambat dengan modal finansial selalu. Padahal kan enggak itu. Kreativitas itulah yang harus didorong, inovasi mungkin ya. Dan melihat tadi mungkin Bapak sampah saja bisa bermanfaat, apalagi yang lebih jauh lagi. Memang kita juga sadari kondisi sekarang kan sekolah sudah gratis segala macam. Secara finansial kan susah, tapi kalau tidak memikirkan yang tadi 7 modal aset itu ya susah kayaknya mau berkembangnya. Nah, maka itu tadi mungkin kalau menurut saya itu yang paling waktu dekat itu menyusun program,
Kemudian juga nanti program kalau sudah disepakati didukung oleh semua pihak, mudah-mudahan kekuatan sekolah itu bisa memberikan support, memberi kontribusi yang betul-betul bisa mengembangkan pendidikan khususnya pembelajaran untuk anak-anak kita. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Teddy. Oke, terima kasih Bu Nenki. Mungkin. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ya jelas Bu Nenki. Maaf tadi. Ya. Kalau saya mungkin yang sudah Pak, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya terapkan itu di modul 3.3, di mana di sini dalam rangka bulan bahasa kemarin di tanggal 28 Oktober, kebetulan di sini anak-anak mereka membuat suatu gebiar ya. Ini program unggulan sebetulnya sudah dilaksanakan selama 13 tahun ya. Di mana dari siswa untuk siswa dan oleh mereka sampai mereka itu dari mulai persiapan lomba-lomba intern, kemudian itu menggali bibit-bibit unggul yang ada di siswa-siswa kami gitu ya. Mulai dari ilmu pengetahuan, sains, kemudian bahasa, budaya sampai ke Mojang Jajaka yang terpilih gitu ya untuk dijadikan utusan sekolah gitu ya pada kegiatan event. Nah di puncak acara itu di hari kedua ini yang membuat bangga kami itu anak-anak atas bimbingan guru-guru tentunya mereka bisa menghasilkan suatu donatur ya, bisa mendapatkan uang senilai 200 juta sampai akhirnya bisa gebiar membuat suatu event gitu seperti pensi gitu ya, pensi sekolah di kalangan intern. Nah, ini mungkin yang sudah saya laksanakan di modul 3.3 ini. Begitu barangkali Pak. Oke, terima kasih Bu Nenki. Terakhir Pak Kiki ya, Sudah waktunya, ternyata sudah jam 3. Udah ngajak ngobrol. Ya, baik Pak. Ini terkait dengan modul 3.3 ya Pak sebetulnya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saja dan memang akan terus dikuatkan gitu. Jadi tanpa mendahului takdir Tuhan lah ya Bapak. Kami dengan teman-teman meyakini bahwasannya semakin banyak memberikan kesempatan murid untuk merasakan atau melakukan apa-apa yang kita rencanakan pelajaran itu akan semakin menguatkan terhadap mereka. Jadi tahun 2018 kita mencoba itu ada sebuah program yang muncul dari kami dari guru tentang komunitas yaitu terkait dengan SMK Mengabdi karena kebetulan kita di SMK Pak. Jadi pembelajaran dimulai tahun 2018 itu diarahkan kepada penggabungan antara problem based learning, project based learning. Jadi kita diarahkan kepada proyek pengabdian. Jadi contoh karena kami di dalam SMK dan di bidang konstruksi gitu Pak, bangunan. Jadi kita mencoba mengaplikasikan pembelajaran itu adalah menyelesaikan masalah lingkungan. Kita kerjasama dengan kelurahan, anak-anak disuruh merencanakan berbagai masalah program perencanaan pemerintah itu mereka mendesain Pak. Merencanakan, terus mempresentasikan dan segala macam. Nah kami merasa bahwasanya ketika anak itu diberikan kesempatan untuk merasakan secara langsung gitu Pak. Ada kemampuan-kemampuan yang akhirnya muncul. Kalau di kelas itu kan biasanya kita guru yang ngobrol guru yang menerangkan gitu menjelaskan, anak-anak yang ngobrol gitu. Nah, sekarang mah anak-anak yang bekerja Pak di lapangan, kita yang ngobrol gitu. Seperti itu. Jadi berbalik gitu ya. Akhirnya anak-anak bisa gitu Pak menyelesaikan masalah sendiri, ngobrol dengan satpam, ngobrol dengan warga, ngobrol dengan kelurahan, kecamatan dan segala macam. Sehingga muncul ternyata kemampuan yang lain yang di luar dugaan kita. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Kiki, ini pengalaman yang barangkali menarik bagi teman-teman. Artinya bagaimana memberdayakan siswa, baik Bu Nenki maupun Pak Kiki, bagaimana memberdayakan siswa. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dari review modul 3 kita sudah diskusi tadi, nah ini kesimpulan, barangkali Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menarik benang merah satu saja, tidak usah banyak, tidak usah semua. Kesimpulan dari materi kita paket modul 3. Jadi benang merah dari modul 31, 32 dan 33. Ada yang berkenan? Pak Slamet kayaknya Pak. Pak Slamet. Iya Pak Slamet siap.
Ya silakan mungkin. Mau Pak Slamet? Sepertinya benang merahnya tadi udah sama Pak Teddy ya Pak. Oh sudah sama Pak tadi ya? Nah, benang biru berarti sekarang. Benang biru. Baik Bapak Ibu, kalau dianggap sudah ya sudah, enggak apa-apa. Kita lanjut saja kalau begitu pembagian tugas ya, karena waktu kita sudah ya. Kita pembagian tugas yang apa yang Bapak Ibu lakukan, review penugasan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di ruang kolaborasi besok, ini penugasan ruang kolaborasi kami ingatkan Bapak Ibu besok Bapak Ibu harus bekerja di Rukol 2 ya. Ini berbeda Bapak Ibu kalau menghadapi CGP-nya Bapak Ibu ada 2 kali rukol ya, 2 kali rukol. Kalau kita di rekognisi hanya 1 kali rekol ya. Mungkin Pak Teddy kontrol mikrofon ya Pak Teddy, mohon maaf. Mohon maaf mikrofonnya Pak Teddy ya, karena di belakangnya banyak. Oke, terima kasih. Di belakang nampaknya Pak Teddy masih di sekolah sehingga banyak siswa yang ada di sekitarnya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini untuk besok Bapak Ibu, ini pekerjaan mandiri seperti di modul 14 dan 23. Nah ini Bapak Ibu nanti dari 10 Bapak Ibu ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, masing-masing ada 3, 4. Pembagian kelompoknya terserah Bapak Ibu. Apa seperti yang sama yang dulu? Nggak apa-apa. Yang sama saja Pak, boleh yang kemarin sudah 3-3-4 ya. Kemarin 3-3-4, oke. 3-3-4, ya. Ya, versi juara Pak. 3-4. Ya. Versi juara. Masya Allah Pak Ugan. Ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu merancang program atau kegiatan yang mendorong aspek suara pilihan dan kepemimpinan murid. Nah ini Bapak Ibu seperti apa tugasnya secara detail Bapak Ibu buka di LMS ya, karena sama yang dikerjakan oleh CGP reguler dengan CGP rekognisi sama. Silakan saja dibuka di tugasnya di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu aksi nyatanya. Nah, aksi nyata ini Bapak Ibu terutama bagaimana menerapkan bagja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di tahap atas ini adalah ya kalau Bapak Ibu CGP reguler mungkin ya membuat CGP membuat rancangan tindakan yang akan dilakukan, formatnya ada di slide berikutnya. Kemudian fasilitator pemandu memberikan umpan balik terhadap rancangan tindakan. Setelah disetujui, Bapak Ibu bisa menjalankan aksi nyata. Tapi nampaknya Bapak Ibu nggak perlu muter ke saya, Bapak Ibu sudah fasilitator, Bapak Ibu langsung action saja ya. Bapak Ibu langsung action saja, nggak apa-apa. Kemudian bagaimana menerapkan bagiannya, jadi detail sekali ya bagiannya Bapak Ibu. Nanti perubahan kecilnya itu dipelajari, disampaikan melalui produk atau portofolio ya Bapak Ibu. Jadi ini berbeda dengan si 23, Bapak Ibu ada rekaman videonya, di sini tidak ya. Oke, saya lanjut. Ini formatnya, Bapak Ibu, rancangan tindakan aksi nyatanya sudah ada di sini ya. Judul modulnya apa? Nah, nama peserta, latar belakangnya apa? Nah, ini ada di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa kirim PDF-nya. Atau Bapak Ibu kan sudah punya ya, sama dengan yang dimiliki oleh CGP reguler ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu rancangan aksi nyatanya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bu Raisa, silakan. Mohon izin Pak memastikan kembali. Jadi setelah kita mengisi dan membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata, langsung saja begitu kepada produk atau portofolio dan dikirimkan di penugasan gitu ya aksi nyatanya Pak. Apakah begitu? Ya, penugasan Ibu ada 2 ya. Siap. Jangan lupa ruang kolaborasi dan aksi nyata. Siap. Jangan keliru lagi Bu Nenki ya. Bu Nenki rukolnya iya, belum siap, sempat, Bapak. tapi hanya dokumennya saja. Iya. Ya, saya Siap, Pak. tidak langsung koreksi. Itu ya, Bu Risa. Jadi ada 2 Bu Risa ya. Bu Risa kemarin sudah ya di LMS ada beberapa yang kurang. Iya sudah Pak, saya mau lengkapi Pak, mohon izin.
Sudah siap, tinggal dirilis, tinggal dinaikin. Oke, baik. Oke, berarti belum. Bu Sri Sriyanti, ada yang disampaikan Bu Sri? Terkait itu Pak, aksi nyata di LMS itu ada upload ke YouTube. Nah itu apanya Pak? Ya, ya. Di LMS-nya kita lihat. Ibu membaca di LMS ya? Iya. Nah untuk yang ini kita apakah upload YouTube atau hanya rancangan program saja? Di upload Bu. Program ini aksi nyatanya, programnya ini kan rencana aksinya, rencana tindakan. Kemudian Ibu melakukan tindakan, melakukan aksi. Melakukannya yang di video ya? Di video dan diupload di bukti karya di PMM, jangan lupa. Nah, jadi yang diupload nanti bukti karya, screenshot di bukti karya itu di situ ada link YouTube-nya ya. Nah, sehingga baru bisa dinilai kalau aksi nyata Bapak Ibu sudah diupload di bukti karya di PMM. Ya. Bukan di aksi nyata PMM ya. Kalau di aksi nyata PMM agak susah Bapak Ibu. Nah, di aksi nyata PMM itu Bapak Ibu harus ikut pelatihan aksi nyatanya, videonya. Tapi di sini enggak, Bapak Ibu hanya melaksanakan aksi nyata kemudian diupload di kanal YouTube Pak. Bukti karya. Bukti karya. Oke. Bukti karya ya. Oke. Pak Slamet, silakan. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan penugasan di Rukol Pak, yang durasinya itu 2 CP ya Pak ya. Kita kan merancang program. Nah ini kan yang diupload kemungkinan hasil diskusinya. Terus faktor pendukungnya ini apakah ada disampaikan lagi nggak Pak? Misalnya rancangan programnya itu apa dalam bentuk Word atau Doc atau apa yang atau hanya cukup rekamannya aja Pak? Ya, itu rancangan program karena ada durasi 2 menit, berarti Bapak Ibu ketika berdiskusi di kelompok itu ada link rekaman yang diupload ya Bapak Ibu di YouTube ya. Hanya itu aja ya Pak ya? Ya. Ya. Oh ya. Okay. Bapak makasih Pak. Oke. Nah, itu kan berlatih. Setelah itu di aksi nyata Bapak Ibu melakukan sendiri. Nah, itu. Oke. Kita lihat indikatornya Bapak Ibu, indikator penilaiannya. Nah, Bapak Ibu nampaknya indikator penilaian yang muncul di LMS itu seperti refleksi, ya, pakai 4P. Ya. Peristiwa faktanya apa yang Bapak Ibu angkat, gitu kan? Nah, kalimat yang digunakan mendeskripsikan peristiwa dan fakta yang jelas. Jadi pembaca dapat membayangkan peristiwa yang telah terjadi secara jelas. Kemudian perasaannya feeling, penulis mengenali, mengeksplorasi dan memperhatikan lebih lanjut emosi-emosi yang dirasakan. Nah ini muncul di rubrik penilaian, ya. Pembelajar sekaligus menyampaikan pembelajaran yang dapat diambil untuk memperkaya wawasan emosional. Nah ini 4P Bapak Ibu. Betulnya kemudian findingnya, pembelajarannya, apa yang dilakukan, refleksi dibuat mendemonstrasi keterhubungan antara pengalaman belajar dan pemahaman terhadap materi yang diperoleh. Nah, kemudian penerapan ke depan, bagaimana menerapkan telaah proses pembelajarannya. Nah ini nanti Bapak Ibu lihat di LMS ada juga. Kelengkapan dokumentasi, dokumen dilengkapi dengan lebih dari 4 foto Bapak Ibu, kalau ingin maksimal ya. Memperlihatkan tahapan-tahapan aksinya mulai dari perencanaan program sampai akhir program itu ada. Nah, ini penilaiannya. Nah, ini kriteria penilaian aksi nyata Bapak Ibu. Pakai 4P, 4P-nya refleksi. Jelas ya Bapak Ibu? Kalau sudah cukup jelas, kita sudah hampir 15 menit ya. Bapak Ibu batas toleransi ketika Bapak Ibu rukol itu 15 menit. Batas toleransi. Sehingga Bapak Ibu ketika melaksanakan proses fasilitasi dengan CGP-nya
kemudian ada pemonitoring, tim pemantau. Biasanya tim pemantau itu saya bocorkan rahasianya satu aja. Batas toleransi waktu itu 15 menit. Jadi kalau Bapak Ibu lebih dari 15 menit itu sudah kena pengurangan poin di sana, pengurangan nilai. Dan dampaknya luar biasa ketika Bapak Ibu. Oh, sudah Bu Nenki sudah 2 kali dimantau. Beruntung bukan 2 saya. kali, Pak. Iya, 2 kali, Pak. Sudah 2 kali ya. Sampai beres, Pak. Ya. Dari mulai alhamdulillahnya on time. Beres, Pak. Iya, harus on time. On time, ada Bapak Ibu, ada juga ice breaking-nya di situ, Bapak Ibu bagaimana berinteraksi, Bapak Ibu menggunakan bahasa yang baik, itu ada poin-poinnya di sana. Nah, kalau sudah 2 kali, mudah-mudahan aman ya, karena rekomendasinya itu sangat diperhatikan. Ini sebagai bocoran, ada 1 instruktur yang sudah dapat rekomendasi untuk tidak dapat ditugaskan lagi. Ya, dampaknya itu Bapak Ibu. Jangan sampai karena lupa mungkin Bapak Ibu ketiduran, tidur telat masuk, direkomendasi untuk tidak ditugaskan lagi, maka tidak ditugaskan lagi. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf, itu hanya bocoran, nggak perlu disebarluaskan. Siap, Dan Pak. tidak perlu mengganjak hati Bapak Ibu ketika dipantau. Nyantai aja, laksanakan seperti apa yang sudah dilaksanakan sebagai fasilitator. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri agenda kita, mungkin berkenan salah satu untuk buat refleksi kita, mungkin merefleksi pembelajaran bersama kita selama di modul 3, karena ini setelah ini kan kita tidak jumpa lagi ya di Rukol ya. Mungkin dielaborasi kita masih ketemu, mungkin ada, nggak tahu di kelas yang mana saya. Ada yang berkenan mau menyampaikan refleksinya secara Bu Risa, silakan Bu Risa. Iya Bapak, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak di awal seperti di perdana kita bertemu ya Pak di Rukol awal di modul 1.4 gitu. Saya memiliki rasa khawatir yang sangat besar, tapi kemudian saat Bapak memulai, alhamdulillah kekhawatirannya rontok, artinya ya selain memang berupaya, Bapak menyampaikan dan mengingatkan terkait dengan modul-modul ini sangat dengan santai tapi serius dan juga mengena Pak. Saya terima kasih banyak kepada Bapak. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain dapat bertemu lagi. Gitu. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu kita diskusikan hari ini. Ternyata ngobrol-ngobrol itu juga nggak terasa ya. Ngobrol-ngobrol sudah 90 menit lebih. Ya. Terima kasih banyak. Iya, karena di Rukol kita tidak memberi materi, tapi kita FGD ya, forum grup diskusi saja. Baik Bapak Ibu, demikian. Bu Nenki, jumpa kita, saya di kelas Bu Nenki ya, di elaborasi? Iya, betul Pak, di kelas saya Pak. Harusnya di kelas saya Pak, baru 2 kali di kelas saya Pak. Oke, jadi nanti malah Bu Nenki, ada di kelas Bu Nenki nanti, tanggal 18 ya. Komandannya baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tetap semangat, jalankan tugas, mudah-mudahan Bapak Ibu lolos semua sebagai bukan hanya sebagai fasilitator. Kalau sebagai fasilitator Bapak Ibu punya kesempatan belajar bersama CGP-nya, direkognisi Bapak Ibu diberi apresiasi agar Bapak Ibu punya hak yang sama dengan CGP reguler. Sampai di sini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.